Menariknya, dua karakter ini tuh justru menjadi sebuah dinamika di dalam sebuah perfilman yang itu akhirnya mengurai air mata dan juga mengundang emosional dari para audiens. Sehingga saking fokusnya kadang abai terhadap hal-hal yang lain. Dalam konteks sore ini abai terhadap kesehatannya, karena saking strugglingnya untuk, berjuang. Ketika seseorang mengetahui ini maka dinamika yang negatif atau konflik itu bisa diredam dengan tadi sekali lagi mengetahui apa genetika karakter masing-masing sekaligus memahami, perilaku gender masing-masing Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dita Nevianti sebagai host pada hari ini. Dan hari ini spesial saya ditemani oleh Sofer Hari Sanusi. Insya Allah kita sapa dulu Sofer Hari Sanusi ya. Assalamualaikum Sofer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses mulia Mbak Dita. Alhamdulillah sukses mulia. Kalau kita di sini duduk bareng sama Sofer, itu rasa-rasanya memang penuh dengan ilmu, penuh dengan taman-taman surga. Nah, kali ini kita akan membahas tentang salah satu film yang cukup fenomenal di kalangan pasangan. Ada dua pasangan anak muda bernama Sore dan juga Jo. Nah, dua orang ini Sofer itu memiliki karakter yang latar belakang itu berbeda sekali. Karakternya Sore ini cenderung lebih ke disiplin, gigih, dan kemudian mengarahkan harus apa dan bagaimana. Sedangkan justru sebaliknya, Jo adalah tipe yang kemudian cenderung lebih ingin kebebasan dan tidak ingin rasa dikekang. Nah, menariknya, dua karakter ini tuh justru menjadi sebuah dinamika di dalam sebuah perfilman yang itu akhirnya mengurai air mata dan juga mengundang emosional dari para audiens. Nah, kalau ini dibawa ke dalam ranah TV, seperti apa? Solver Hari, pandangannya POK dari Speak Industry. Baik, makasih Mbak Dita. Film Sore Istri dari Masa Depan ini memang, kita apresiasi satu film yang berkualitas ya. Menggambarkan bagaimana hubungan antara suami istri, hubungan antara lelaki dan perempuan dalam bangun, rumah tangganya Mbak Dita. Itu menunjukkan bahwa setiap orang itu tergerak, memiliki passion, memiliki misi yang ia ingin relasikan dalam konteks hubungan, rumah tangga. Dalam konteks ini, misalkan profile, Jonathan atau Joe ini adalah orang yang memang, sangat all out dengan profesinya. Tapi pada satu sisi, saking all out-nya, saking totalitasnya, ada sisi-sisi yang kurang diperhatikan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menyertainya. Dan, dalam sisi yang lain, Sore ingin menjadi sosok istri yang, berpartner ya, menjadi bagian dari misi suaminya dan satu sisi ingin menjadi bagian orang yang berkontribusi terhadap tadi kebiasaan yang buruk itu menjadi lebih baik. Hanya yang menjadi tantangannya adalah dalam konteks dinamika, konflik, interaksi, mereka kan harus mengenal, karakter satu sama lain. Nah, justru ketika, tidak mengenal karakter satu sama lain, dinamika yang seharusnya positif bisa berubah menjadi konflik yang tadi bisa mengurai, air mata. Nah, dalam konsep, Steven kita bisa melihat dinamika interaksi antara pasangan suami istri dan, antara mesin kecerdasan yang sama atau berbeda dari, suami atau istri tersebut. Nah, ketika dinamika interaksi ini bisa terpetakan melalui konsep Steven, maka tentu, kondisi-kondisi yang sangat emosional itu, yang menguras rasa itu tidak berakhir dengan sesuatu yang, membuat tidak nyaman, membuat tidak aman. Nah, konsep sipil membantu dalam konteks memberikan bagaimana pola dinamika dan, pola interaksi yang harus dibangun dari pasangan suami istri tersebut. Masya Allah ya, jadi Steven itu justru bisa membantu pasangan ini justru makin mengenal siapa dirinya dan kemudian bagaimana kemudian dia bisa memperlatar sama pasangan. Betul betul. Tuh. Nah, menariknya juga so far, ini kan sempat berseliweran juga di dunia
media sosial tentang monitoring dan partnering. Dan ini dua hal yang kemudian adalah sudut pandang yang itu adalah menjadi sebuah concern. Ada yang ke arah monitoring, ada yang kemudian arah partnering. Nah, bagaimana kemudian pandangan Solver Hari terkait dua hal ini? Baik, dalam konsep Stephen kan ada teori strata genetik bahwa seseorang mengambil keputusan itu, pertama berdasarkan gender. Artinya lelaki akan mengedepankan, fokus dan logikanya. Artinya seorang lelaki itu ketika berumah tangga, dia sudah memiliki, eee, misi yang akan dia jalankan, fokus yang akan dia lakukan sebagai, kepala rumah tangga. Sehingga saking fokusnya kadang abai, terhadap hal-hal yang lain. Dalam konteks sore ini abai terhadap kesehatannya, karena saking strugglingnya untuk, berjuang. Dalam konteks, perempuan, bedanya adalah mengedepankan keputusan berdasarkan emosi. Berdasarkan karena emosi, maka yang timbul adalah subjektivitas. Karena perempuan menginginkan orang-orang sekeliling dalam hal ini pasangan, itu bisa ia rengkuh, bisa ia perhatikan betul detail-detailnya, setiap aspeknya, dan dia ingin berkontribusi terhadap itu. Nah, keinginan untuk berkontribusi, untuk memberikan perhatian, boleh jadi, dianggap oleh pasangannya sebagai bentuk intervensi, bes bel bisa ditangkap sebagai bentuk sok ngatur, mendahului. Nah, itu yang membuat kadang, seorang laki-laki menjadi tidak aman, tidak nyaman. Ini kan perbedaan dalam konteks, gender, laki-laki yang logis, perempuan yang emosional, dan ini kan harus dipertemukan. Kalau tidak dipertemukan, itu bisa menjadi konflik. Misalkan secara sederhana laki-laki saking fokusnya maka dia, ketika mencari satu benda di kulkas dia tidak, ngelihat ada benda lain yang dicarinya di kanan kirinya saking fokusnya. Sedangkan perempuan yang memiliki kekuatan mata yang melebar dengan mudah menemukan benda yang dicari oleh suaminya. Nah, kalau tidak diketahui karakteristik hal yang sederhana seperti ini, itu bisa membuat konflik. Karena ketidakpahaman bagaimana, laki-laki dalam, mencari satu benda dengan matanya yang fokus dan perempuan mengenali satu benda dengan matanya yang melebar seperti radar. Ini kan hal-hal yang sederhana. Nah, lebih dari itu konsep Stephen ada juga keputusan yang level 2 adalah, mesin kecerdasan. Ketika kita tahu, oh ternyata laki-laki yang jadi suami saya, ada seorang laki-laki yang logis, lalu ketahui mesin kecerdasannya. Misalkan laki-laki logis, terus dia punya mesin kecerdasan thinking, berarti logis banget gitu. Artinya dia menginginkan apapun yang dilakukan dalam rumah tangga itu penuh dengan aturan, harus berdasarkan alasan-alasan yang jelas, harus dengan data yang jelas. Kalau nggak dipahami oleh seorang istri sih akan merasa, "Kok suami saya ribet banget ya, suami saya kaku banget ya, suami saya terlalu serius ya." Itu kan kalau tidak dipahami justru akan menjadikan, konflik. Tapi kalau, si istri, memposisikan sebagai partner tadi, maka dia mencoba, mencari, pola hubungan yang bisa dipahami, dimengerti oleh suaminya. Sehingga partnering itu menjadi berjalan dengan baik. Demikian pula seorang laki-laki, seorang suami ketika mengenal istrinya yang memang secara gender mengedepankan emosi, mengenal perasaan dan menginginkan kenyamanan, maka suaminya tidak langsung menjustifikasi, mengambil kesimpulan lebih awal, istrinya, tapi lebih dulu, menggali apa yang ingin diungkapkan secara emosi oleh istrinya, memberikan perhatian, melihat sisi lain apa sebenarnya yang diinginkan oleh istrinya dan itu hanya bisa dihasilkan dari obrolan yang lama, yang hangat, walaupun keinginan seorang laki-laki yang logik pinginnya to the point aja deh gitu, langsung aja deh gitu. Tapi perempuan ingin menceritakan kronologisnya. Maka ketika bisa menjadi partner terhadap istrinya, maka itu akan menjadi asik. Apalagi kalau sudah diketahui juga mesin kecerdasan,
Istrinya misalkan dalam konteks, misalkan sore misalnya istrinya ternyata seorang yang penuh kasih, penuh kepedulian, penuh empati, menempatkan suaminya seperti dirinya, selayaknya seorang feeling, maka tentu, ketika, dia mendapatkan suaminya yang tiba-tiba galak, tiba-tiba, straight to the point, dia akan merasa, dia akan menghela napas. Oh, tetapi, bagi seorang, istri seperti sore, dia betul-betul mengeluarkan empatinya yang dalam, mengeluarkan kepeduliannya, untuk suaminya. Walaupun dapat respon suami yang katakanlah kaku, keras, tapi ia tetap menjalankan diri, memposisikan sebagai, "Saya ada partner, kebaikan untuk kamu, untuk mencapai apa yang kamu inginkan dalam hidup ini." Nah, ketika seseorang mengetahui ini maka dinamika yang negatif atau konflik itu bisa diredam dengan tadi sekali lagi mengetahui apa genetika karakter masing-masing sekaligus memahami, perilaku, gender masing-masing seperti itu Mbak Dita. Masya Allah, jadi luar biasa sekali ya dengan adanya tadi dikaitkan dengan Steven justru memposisikan diri sebagai partner ya, so far ya. Jadi kita tidak kemudian sedang mendikte pasangan kita, tapi kita sebagai partner atau mungkin lebih kepada sahabat atau teman dekat gitu ya, so far ya. Masya Allah luar biasa sekali podcast pada hari ini. Intinya adalah untuk menjadi seorang pasangan yang ideal adalah tentang sama-sama ingin bertumbuh, sama-sama ingin menjadi partner terbaik, ingin menjadi teman baik, menjadi sahabat, bukan menjadi layaknya bos. Karena rumah tangga itu dibangun dengan penuh cinta, penuh hikmah, dan penuh makna. Sekian saya Dita Nevianti. Jangan lupa untuk follow, like, comment, subscribe, dan juga share seluas-luasnya podcast pada hari ini. Dan pastikan nantikan di stay tune di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.